mata kuliah akuntansi sektor publik yang akan membahas mengenai bab 3, yaitu akuntansi keuangan daerah. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Sulisi Dayatul Iska dengan NIM A1C0202248. Saya Yusmita Nila Rahmayani dengan NIM A1C020267. Saya Sukmawati dengan NIM A1C020247. Baik, kita langsung saja ke materinya. Di sini ada akuntansi pendapatan dan piutang. Secara garis besar, perbedaan pendapatan LRA dan pendapatan LO adalah pendapatan LRA diukur dan diakui itu dengan basis akuntansi kas, sedangkan pendapatan atau LO itu diukur dan diakui dengan basis akrual. Pendapatan LRA ini merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO ini unsur pembentuk laporan operasional. Pendapatan LRA ini berada dalam kelompok bagan akun standar atau BAS nomor 4, sedangkan pendapatan LO ini berada dalam kelompok bagan akun standar BAS nomor 8. Kemudian PAD dengan penetapan. Ketika SKP strip D atau SKR strip D diterbitkan atau asumsi unit pemungut pajak ada di SKPD tertentu, terjadi pengakuan pendapatan LO dan muncul piutang, yaitu seperti piutang pajak di debit dan pendapatan pajaknya itu di kredit. Ketika wajib pajak atau retribusi melakukan pembayaran, selain terjadi penghapusan piutang dan memunculkan kas dengan asumsi pembayaran dilakukan melalui bendahara penerimaan, dan terjadi pengakuan pendapatan LRA, yaitu jurnal penghapusan piutangnya itu seperti ini. Kas di bendahara penerimaan itu di debit, kemudian piutang pajak itu di kredit. Untuk jurnal pengakuan pendapatan LRA itu estimasi perubahan salnya itu di debit, kemudian pendapatan pajaknya itu di kredit. Untuk pengakuan piutang itu diakui pada saat telah diterbitkannya surat ketetapan dan atau telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakannya penagihan, belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Kemudian untuk pencatatan piutang, di sini ada contoh pencatatan jurnal di buku jurnal finansial saat timbulnya hak tagih piutang. Piutang pajak daerah di debit, pendapatan pajak di kredit. Kemudian yang B ada akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Kita langsung saja melihat secara garis besar perbedaan beban dan belanja. Beban itu diukur dengan basis akuntansi kas, sedangkan beban itu diukur dengan basis akuntansi akrual. Belanja itu LRA dan beban itu LO. Belanja itu berada dalam kelompok bagan akun standar atau BAS nomor 5, sedangkan beban itu ada di BAS nomor 9. Baik, di sini saya langsung saja memberikan sedikit contoh untuk pencatatan belanja dan beban. Dari transaksi jenis metode pencairan UP, untuk dokumen sumbernya itu SP2D-UP, kemudian pencatatan di SKPD-nya itu ada kas di bendahara pengeluaran di debit, kemudian RK PPKD di kredit. Untuk pencatatan di PPKD, RK SKPD di debit, kemudian kas di kasda itu di kredit. Pengeluaran dari PPKD ke pemerintah daerah lainnya atau pihak lainnya, atau transfer hibah dan lain-lain yang didahului dengan penetapan alokasi dalam surat ketetapan atau naskah perjanjian, dan untuk pencairan realisasinya dibutuhkan syarat khusus yang memungkinkan nilai realisasi berbeda dengan alokasi. Untuk menghindari kerumitan penghapusan utang piutang yang tidak seharusnya timbul antar pemerintah daerah, maka pencatatan bebannya dilakukan ketika terjadi realisasi pengeluaran kas, tidak pada saat surat ketetapan atau naskah perjanjian alokasi diterbitkan. Kemudian di sini yang C ada akuntansi belanja modal dan aset tetap. Pencatatan belanja modal, di sini ada contoh pencatatan belanja modal pembelian aset tetap secara tunai di buku jurnal sebagai berikut. Belanja modal di debit, kemudian estimasi perubahan salnya itu di kredit. Untuk pencatatan aset tetap, di sini ada contoh
pencatatan pembelian mobil ambulans secara tunai di buku jurnal finansial LO dan neraca. Itu mobil ambulan di debit, kemudian RKPPKD-nya itu dikredit. Untuk contoh pencatatan jurnal anggaran atau LRA atas belanja modal pembelian mobil ambulan secara tunai itu belanja modal di debit, kemudian estimasi perubahan sal dikredit. Selanjutnya, jika aset tetap tersebut telah digunakan, maka di setiap akhir tahun harus dibuat jurnal penyesuaian aset tetap di buku jurnal finansial. Selanjutnya ada akuntansi pembiayaan, investasi, dan kewajiban. Di sini ada contoh pencatatan penerimaan pembiayaan. Itu ada untuk pencatatannya itu estimasi perubahan sal di debit, kemudian penerimaan pembiayaan di kredit. Kalau untuk contoh pencatatan pengeluaran pembiayaan itu pengeluaran pembiayaan di debit, kemudian estimasi perubahan sal di kredit. Ini tinggal diubah aja, dibolak-balik aja. Kemudian di sini ada pencatatan investasi, yaitu dilakukan di buku jurnal finansial. Di sini ada contoh pencatatan investasi oleh pemerintah daerah, yaitu seperti investasi jangka panjang di debit, kemudian kas daerah di kredit. Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, fungsi akuntansi PPKD mencatat kas daerah di debit serta pendapatan bunga LO dan investasi jangka pendek di kredit dengan jurnalnya ada di layar. Bisa teman-teman lihat. Kemudian di sini yang terakhir ada akuntansi dana cadangan dan transaksi non anggaran. Karena pembentukan dana ini melalui pengeluaran pembiayaan, maka fungsi akuntansi juga mencatat pengeluaran pembiayaan di debit dan estimasi perubahan sal di kredit. Begitu juga pencatatan transaksi non anggaran. Pencatatan transaksi non anggaran atau transitoris ini dilakukan di jurnal finansial. Seperti contoh yang ada di layar, yaitu contoh pencatatan penerimaan PFK di buku jurnal finansial, yaitu kas di bendahara pengeluaran di debit, kemudian utang PFK itu di kredit. Nah, kalau untuk contoh pencatatan pembayaran utang PFK di debit, kemudian kas di bendahara pengeluaran di kredit.